satu yang perlu diketahui teman-teman ya, bahwa pembunuhan yang di situ tuh ada unsur bias gender atau ketimpangan gender gitu, di mana korbannya adalah perempuan, kita bisa menyebut itu sebagai femisida dan pelakunya adalah naturally born as men gitu. Jadi itu adalah femisida. Untuk faktor penyebab itu mungkin aku bisa menjurus ke satu kunci gitu ya, adalah inequality atau ketidaksetaraan gitu. Mungkin Mbak Mila pernah mendengar misogini? Ya, misogini itu adalah sebuah, ya bisa dibilang ya bukan hanya ujaran kebencian ya, tapi segala sesuatu ya, entah sikap, entah apa perilaku, entah verbal, entah apa yang merendahkan perempuan gitu loh. Nah, misogini gitu ya, itu kan termanifestasikan bukan hanya dalam bentuk konkretnya perilaku, misal ada perempuan yang dihujat oleh laki-laki, nggak hanya itu. Ada bahkan apa ya, stigma di masyarakat yang apa ya, istilahnya tuh secara nggak langsung padahal itu misogini, tapi mereka nggak sadar. Salam pers mahasiswa. Halo Sobat Situs, kembali lagi dalam program Situs TV. Kali ini bersama aku, Mila, yang akan menemani kamu selama beberapa menit ke depan. Nah, kali ini aku gak sendiri nih. Situs kali ini mendatangkan tamu yang luar biasa dari Amnesty UNER, Kak Raffi. Halo Kak Raffi, apa kabar? Oh ya, halo, aku baik gitu ya, dan ya ini sebuah kehormatan sih sebenarnya gitu ya, bisa kemudian diundang oleh Situs Fakultas Ilmu Budaya gitu ya, LPM FIB, untuk kemudian hadir membagikan ya, kita diskusi lah ya, bukan membagikan ya, tapi lebih ke sharing gitu ya mengenai apa yang akan kita bicarakan hari ini gitu. Bahagia juga ya bagi kita bisa mengundang Amnesty UNER ke sini. Nah, untuk informasi sendiri, Amnesty UNER ini merupakan sebuah kelompok yang mendukung Amnesty Indonesia di Universitas Airlangga yang bergerak untuk mengkampanyekan dan juga menyuarakan isu-isu terkait HAM yang tujuannya untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa khususnya serta khalayak umum supaya sadar terkait isu-isu HAM terkini begitu ya Kak. Iya benar, jadi untuk Amnesty sendiri memang betul seperti yang disampaikan oleh Kak siapa tadi namanya? Oke, Kak Mila gitu, sorry. Iya, jadi memang kita adalah chapter ya. Chapter itu artinya kita adalah cabang dari organisasi itu ya, untuk mendukung Amnesty Indonesia. Amnesty Indonesia di atasnya ada Amnesty Internasional begitu. Dan chapternya ada banyak, gak hanya dari UNER saja, tapi di hampir di setiap universitas itu punya gitu. Misalkan ada Amnesty yang lain ya, Amnesty Undip, Amnesty apa itu, dan kita sering juga untuk berkolaborasi bersama begitu. Dan fokusnya memang betul gitu ya dalam penegakan HAM, dan HAM-nya juga bukan hanya untuk manusia, tapi juga banyak hal seperti dalam bidang lingkungan kita juga mengadvokasikan itu gitu ya. Kemudian dalam bidang ya sosial, budaya, politik dan seterusnya gitu. Dan gender salah satunya adalah yang melekat di itu. Ternyata luas sekali ya bahasanya Amnesty UNER ini. Tapi kali ini kita mau fokus ke satu bahasan aja nih, terutama terkait kesetaraan gender, yakni femisida. Iya betul. Kali ini akhir-akhir ini marak nih Kak pembunuhan perempuan. Iya betul betul. Yang disebut dengan femisida. Tapi kemarin-kemarin aku ngobrol sama teman-teman tuh banyak yang belum tahu istilah femisida itu apa. Padahal kasusnya sudah ada, tapi istilahnya ini masih terdengar asing. Boleh dong Kak Raffi kasih tahu teman-teman Situs apa itu femisida, bagaimana konsepnya? Oke. Iya, gini, sebenarnya satu ya yang perlu untuk masyarakat kita pahami gitu. Mereka melihat kasus pembunuhan itu di televisi pasti udah banyak ya. Mungkin banyak ya generasi muda sekarang yang mungkin tidak begitu engage sama TV ya. Engage-nya sama apa? Sama HP misalnya. Dia ngelihat di IG atau mungkin yang anak X ya. X itu Twitter ya. Ngelihat di Twitter gitu ya pembunuhan. Mereka mengeneralisir itu sebagai oh ya udah itu pembunuhan, ya udah pembunuhan gitu. Padahal sebetulnya pembunuhan itu kan ada klasifikasinya lagi gitu ya. Mungkin itu masuk dalam ranahnya anak kriminologi ya. Tapi satu yang perlu diketahui teman-teman ya, bahwa pembunuhan yang di situ tuh ada unsur bias gender atau ketimpangan gender gitu, di mana korbannya adalah perempuan, kita bisa menyebut itu sebagai femisida dan pelakunya adalah naturally born as men gitu. Jadi itu adalah femisida. Makanya kemudian sebetulnya istilah femisida itu pertama kali muncul gitu ya, itu dikemukakan oleh Diana Russell pada satu bisa dibilang literatur gitu yang kita sebut dengan International Tribunal on Crime Against Women gitu ya, itu di tahun 1976, di mana memang untuk itu gitu. Jadi femisida itu istilahnya diciptakan untuk kemudian mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena pembunuhan
gitu ya, yang dia terjadi oleh perempuan di mana pelakunya adalah laki-laki dan ada ketimpangan gender di situ begitu. Baik, oh berarti ini kita menyoroti korban sebagai perempuan dan pelakunya adalah laki-laki. Iya, begitu. Apakah jika korbannya itu juga sesama perempuan bisa dikategorikan sebagai feminisida? Korbannya sesama perempuan, maksudnya pelakunya perempuan, korbannya perempuan gitu ya. Oke. Pelakunya perempuan, korbannya perempuan. Kalau kita mengacu pada definisinya dari Diana Russell tadi gitu ya, pelakunya adalah laki-laki dan korbannya adalah perempuan, maka untuk pembunuhan misalnya atau untuk pelecehan atau apa yang sesama perempuan, pelakunya perempuan, korbannya perempuan, maka kalau kita mengacu pada definisi tadi itu tidak bisa gitu. Itu kita mungkin bisa mengkategorikan sebagai pembunuhan biasa, bukan masuk dalam femisida gitu. Karena kalau femisida itu ya kalau menurut definisi dari Diana Russell tadi adalah laki-laki kepada perempuan gitu. Jadi ada ketimpangan gender. Kuncinya di situ. Baik, berarti kita menyoroti sebagai diskriminasi gender di situ. Oke, Kak Raffi, kita juga pengen tahu nih, ada nggak sih ragam-ragam atau variasi bentuk-bentuk femisida itu kayak apa aja, boleh disebutin nggak? Boleh, tentu ya. Jadi femisida itu kalau dari kacamata universal ya atau general itu kita bisa mengklasifikasikan itu kalau tidak salah jadi 3 ya. Sependek yang aku tahu jadi 3. Jadi ada femisida intim, non intim dan juga kultural gitu. Nah, apa maksudnya? Jadi intim itu gampang aja gitu. Pelakunya dan jadi relasi antara pelaku dan juga korbannya tuh sangat close, really close gitu. Jadi misalnya pembunuhan yang dilakukan oleh suami kepada istrinya itu masuk femisida intim. Kemudian mungkin kita mendengar ayah kandung membunuh anak perempuannya gitu, memperkosa sampai hamil dan dibunuh dan apa gitu. Itu femisida intim, terjadi di keluarga. Dan tidak hanya itu, misal kemarin kita juga dengar mungkin ini juga studi kasus ya di Surabaya ada seorang anak anggota DPR yang kemudian menganiaya dan membunuh pacarnya sendiri yang baru berusia 5 bulan dia menjalin hubungan gitu ya. Itu juga femisida intim karena relasinya adalah sangat close gitu. Itu femisida intim. Yang kedua tuh non intim. Non intim itu bisa dibilang femisida yang dia relasinya itu tidak saling kenal mengenal. Misalnya ada satu kasus misal di Jakarta saya pernah mendengar gitu ya, sependek ingatan saya ada seorang perempuan itu pulang dari kampus naik ojol. Dia pesan ojol, berarti kan dia tidak kenal dengan siapa orang itu in person, secara personal. Lantas apa gitu? Dia begitu di perjalanan bukan dihantarkan ke tempat tujuan, tapi malah diarahkan ke tempat yang sepi untuk kemudian dilecehkan secara seksual gitu. Dan bahkan ada beberapa kasus saya pernah mendengar itu di daerah Sulawesi itu dibunuh gitu ya, perempuan itu setelah diperkosa oleh orang yang tidak dikenal itu. Dan bukan saya kemudian mendiskreditkan profesi ojol ya, tidak gitu ya. Itu hanya saja sebagai contoh real aja. Itu seperti itu masuk dalam kategori non intim. Dan untuk kultural itu lebih pada budaya ya. Jadi budaya tuh maksudnya yang seperti apa? Kita bisa mengenal mungkin Mbak Melisa tadi ya. Mbak Mila, oke. I'm really bad at memorizing gitu ya. Jadi kita bisa mengenal ada istilah honor killing. Jadi membunuh untuk menjaga kehormatan. Itu kan ada beberapa kasus gitu ya, misalkan ayah yang memperkosa anak perempuannya, kemudian tanpa disadari anak itu hamil di kemudian hari, dibunuh hanya untuk menjaga kehormatannya, kehormatan keluarga. Dia nggak mau nama baik keluarganya tercemar atas kasus yang sangat keji itu ya, perbuatan keji itu. Makanya lagi-lagi perempuan gitu loh yang dirugikan dalam ini semua gitu. Makanya kemudian disebutlah ini dalam satu keranjang khusus ya yang kita kenal dengan femisida gitu, yang kemudian membedakan pembunuhan ini dari pembunuhan lainnya gitu. Gitu sih. Aku juga pernah baca di KBBI kan artinya secara luas itu berdasarkan kebencian. Iya betul. Dari definisi Kak Raffi tadi sebenarnya nggak cuma kebencian. Iya. Ada faktor-faktor lain. Betul. Faktornya sangat kompleks. Sangat kompleks. Jadi bukan hanya terus orang itu benci, misalnya aku sama Mbak Mila itu nggak kenal gitu ya, kemudian melakukan hal yang ini. Nah itu nggak hanya itu sebetulnya, bisa jadi tadi itu femisida intim kan, berarti mengenal kan dia anak dengan ayah kandungnya, kemudian istri dengan suaminya kan mengenal itu ya. Nah itu jadi kompleksitas dari faktor itu yang menjadikan permasalahan itu nggak bisa kemudian dipandang hanya dari satu sisi. Jadi kita harus memperhatikan sisi-sisi yang lain yang barangkali juga berkontribusi dalam menciptakan femisida gitu. Baik. Kalau ada kategori tertentu nggak sih Kak yang bikin femisida ini kayak terlanggengkan begitu, kayak faktor-faktor penyebab femisida itu apa aja sih? Oke, jadi kalau untuk faktor penyebab itu mungkin aku bisa menjurus ke satu kunci gitu ya.
adalah inequality atau ketidaksetaraan gitu. Mungkin Mbak Mila pernah mendengar misogini? Ya, misogini itu adalah sebuah, ya bisa dibilang ya bukan hanya ujaran kebencian ya, tapi segala sesuatu ya, entah sikap, entah apa perilaku, entah verbal, entah apa yang merendahkan perempuan gitu loh. Nah, misogini gitu ya, itu kan termanifestasikan bukan hanya dalam bentuk konkretnya perilaku, misal ada perempuan yang dihujat oleh laki-laki, nggak hanya itu. Ada bahkan apa ya, stigma di masyarakat yang apa ya, istilahnya tuh secara nggak langsung padahal itu misogini, tapi mereka nggak sadar gitu loh. Yang kemudian itu melanggengkan femisida di masyarakat, nggak hanya masyarakat kita, tapi juga di seluruh internasional gitu. Walaupun memang kalau kita mengacu femisida itu memang negara berkembang ya, yang sangat masif terjadi gitu ya. Dan itu kembali ke topik lagi ya, aku tadi ngomong apa, terkait femisida ini terkait misogini ya. Misogini ada stigma masyarakat gitu. Nah, stigma yang seperti apa gitu. Jadi misal adanya standar ganda antara laki-laki dan perempuan. Maksudnya gimana gitu? Maksudnya coba sekarang gini, kalau misal ada, taruhlah aku ngasih contoh studi kasus ya. Ada di masyarakat kita nih utamanya. Laki-laki belum menikah berusia taruh 38 tahun gitu ya. Dia sukses secara karir, apa yang dilakukan oleh masyarakat? Yang dipikirkan masyarakat apa? Coba Mbak Mila bisa tebak gitu. Bisa dianggap sebagai laki sukses. Satu, iya betul. Dua itu. Dan juga dibebaskan. Dibebaskan, keren lah, ya kan, stigma, oh keren gitu. Tapi taruhlah misal, di satu sisi perempuan belum menikah, 38 tahun usianya, sukses secara karir, apa yang dipikirkan masyarakat? Pasti di masyarakat, wah ini susah nih nikah. Iya benar. Laki-laki mana sih yang mau Ya, dua itu, terus apalagi tiga, ini perempuan nggak bener secara agama gitu ya, apa segala macam, standarnya tinggi, rumit apa gitu. Nah itu apa maksudnya? Itu kan standar ganda. Nah itu secara nggak sadar gitu ya, itu juga melanggengkan inequality yang kemudian di banyak kasus secara parah akan membawa pada femisida gitu ya. Itu satu, itu standar ganda. Kemudian kultur apa lagi misal di masyarakat adalah norma-norma yang masih sangat tradisionalis gitu loh. Tradisionalis itu meletakkan bahwa perempuan tuh nggak boleh jadi pemimpin ya. Perempuan itu harus di rumah ya kan, yang boleh bekerja, berprofesi, berpenghasilan tuh hanya cowok gitu loh. Ini apa maksudnya? Nah ini inequality atau pemikiran masyarakat kita yang masih tradisionalis di satu sisi, di beberapa tempat gitu ya. Itu yang kemudian melanggengkan adanya femisida gitu. Nah kalau udah kayak gitu kan nanti perempuan akan jadi takut untuk bersuara gitu ya. Oh iya, kuasaku kan ada di suami gitu, aku nggak punya apa-apa gitu ya, aku cuma di rumah, aku nggak punya power, aku nggak apa. Nah itu yang kemudian someday gitu ya, one day misalkan terjadi kasus yang tidak diinginkan seperti KDRT, dia nggak punya power untuk bersuara. Satu, dia nggak punya suara, nggak punya voice, dia nggak punya penghasilan, semua bergantung pada suaminya karena dia tidak diberdayakan secara ekonomi gitu ya. Nah ini adalah akar yang sangat panjang gitu loh, yang menghasilkan sebuah apa ya, bisa dibilang yaitu tadi rantai, ya penyebab dan rantai yang kemudian menjadikan femisida ini suatu hal yang sangat langgeng gitu, yang kemudian tadi Mbak Mila sempat singgung gitu. Ini masih saudara sama patriarki begitu ya Kak? Ya benar, misogini ini sama patriarki kayaknya sepupuan kayaknya. Jadi emang dia yang kemudian menciptakan sebuah inequality gitu ya, ketidaksetaraan dalam masyarakat gitu. Terus gimana sih menurut Kak Alfi ini penanganan femisida di Indonesia ini, apakah sudah sesuai sama ranahnya, apakah sudah teratasi dengan baik atau masih banyak celah-celah yang belum terselesaikan? Oke, gini, di Indonesia kita punya Komnas Perempuan gitu ya, Komisi Nasional Terhadap Perlindungan Hak-Hak Perempuan gitu ya, yang secara reguler ya, secara periodik itu selalu tegas menyuarakan isu ini, salah satunya gitu ya, femisida dan apapun itu terkait dengan hak-hak perempuan dan anak gitu ya. Kalau misal karena kita negara hukum ya, kalau kita merujuk pada konklusi hukum atau ekskalasi hukum, sebetulnya KUHP kita sudah banyak mengatur ya soal itu ya. Dengan kemarin kalau kita merujuk ke kasus tadi yang sempat saya singgung ya, anak anggota DPR membunuh pacarnya di Surabaya, itu kan dia dijerat KUHP pasal aku izin lihat tuh 359 gitu ya, dimana dia maksimal 12 tahun. Dan ini sudah dibuih gitu ya. Jadi memang kalau kita merujuk ke kasus hukum itu sudah komprehensif sebetulnya mengatur. Yang jadi masalah adalah pola pikir masyarakatnya saja. Itu saja. Dan ya untuk di beberapa kasus ya, di beberapa tempat hukum di Indonesia ya, mohon maaf ya, mungkin kita bisa mengkoreksi sebagai masyarakat awam ya, itu kan masih sangat sedikit pandang bulu gitu ya.
Di beberapa kasus kemarin mungkin kita mendengar ada istri, itu udah lama sebenarnya, istri melaporkan suaminya karena dia mabuk atau apa, terus malah istrinya yang terkena gitu loh. Nah ini hukum yang mungkin terkadang, tapi jangan digeneralisir semua seperti itu ya. Hukum yang terkadang di beberapa tempat tuh masih sangat pandang bulu. Tapi saya yakin kalau untuk instrumennya, untuk apapun itu yang mengatur, Indonesia sudah punya itu. Dan sama dengan negara lain gitu ya, untuk pembunuhan dan apa, kita udah punya kerangka itu, kita udah punya instrumen itu, hanya saja ya di pola pikir masyarakatnya saja yang itu perlu untuk dibenahi bersama gitu. SDM-nya dan seterusnya itu yang kemudian jadi apa ya istilahnya, jadi solusi gitu ya. Atau tadi pertanyaannya adalah terkait apa? Terkait bagaimana kemudian. Iya betul, terkait itu gitu. Nah, tapi ini di beberapa forum online itu femisida itu masih banyak yang belum dilaporkan ke pihak berwajib, banyak juga yang belum dikerucutkan kepada korban itu sebagai perempuan gitu. Jadi masih secara umum. Iya betul. Gimana sih tanggapan dari Kak Raffi? Tanggapan ini gimana? Aku menanggapi dari sisi netizennya atau apa? Dari sisi payung hukumnya, seharusnya apakah ada peraturan yang seharusnya merucutkan pada gender yakni perempuan, atau peraturan umum itu sudah cukup? Oke. Kalau itu kita harus melihat pada kompleksitasnya dulu ya. Ya memang kekerasan terhadap perempuan itu bukan hal yang baru, dan bahkan trennya pun kalau dari Komnas Perempuan aku lihat gitu ya, itu sangat dinamis ya, ada naik turunnya gitu. Bahkan 2023 ini kalau nggak salah naik ya. Dan Jawa Timur itu menjadi yang pertama di Indonesia, provinsi pertama dengan kasus femisida tertinggi untuk menurut catatan dari Komnas Perempuan gitu. Jadi apakah payung hukum yang universal yang nggak merujuk ke satu gender itu sudah cukup ya? Sebetulnya kalau implementasinya itu sangat bagus di lapangan, aku rasa cukup. Tapi sayangnya ya itu, implementasi kadang masih pandang bulu, kemudian juga uang juga terkadang berbicara, tapi ini mungkin terlalu kalau kita bilang tuh kayak blak-blakan gitu ya. Tapi ya itu sebetulnya boleh-boleh saja kalau mungkin pemerintah Indonesia gitu ya, kemudian membuat undang-undang baru yang bukan ya kerangka hukum mungkin ya, yang memang spesifik untuk merujuk ke hukuman tentang femisida, jadi pembunuhan, kekerasan terhadap perempuan. Walaupun aku bukan anak hukum ya, tapi mungkin karena kita di sini juga belajar ya di Amnesty bersama gitu ya, kita mengkaji semuanya dari perspektif apapun itu, salah satunya hukum. Saya rasa sudah ada sebetulnya, tapi mungkin memang implementasinya belum sekomprehensif itu gitu. Baik, tapi ada nggak sih Kak kemungkinan kalau pasal-pasal itu bakal diterbitkan dalam waktu dekat ini, mengingat kasusnya terus meningkat? Yang pertama dibahas ini femisida kalau dari Komnas Perempuan, seingat aku dari 2017 ya sudah digencarkan, dan itu masih belum mendapatkan penanganan yang signifikan dari lembaga hukum gitu. Apakah ada kemungkinan dalam waktu dekat ini diterbitkan pasal untuk melindungi perempuan-perempuan dari kasus femisida ini? Iya, kalau misalkan dapat encouragement atau push dari masyarakat, akan tidak menutup ruang untuk kemudian bisa terbit gitu, karena biasanya pemerintah kita itu kalau udah di-push baru seperti kemarin undang-undang TPKS itu kalau nggak di-push, coba apa ada itu DPR mengesahkan ya kan, di-push dulu oleh masyarakat bersama baru kemudian ada. Jadi kalau memang di-push ya akan ada potensial untuk kemudian bisa ada undang-undang baru seperti itu gitu. Jadi memang ya melihat pada dinamika masyarakat juga sebetulnya. Jadi sinergi masyarakat penting banget. Iya betul. Kalau kayak gitu kita harus tahu nih langkah apa aja sih buat kita mengurangi setidaknya kasus femisida ini. Langkah yang harus kita lakukan tuh apa aja sih? Oke, jadi langkah bersama itu adalah dengan mengubah pola pikir gitu. Ya itu kita di kampus itu ya, kita mungkin mengenal ada SDGs ya yang dicanangkan oleh PBB tahun 2015. Salah satunya adalah SDG nomor 5 adalah gender equality, itu kesetaraan gender. Dan kita beruntung ya, kita hidup kita berpendidikan ya, maksudnya kita menempuh bangku kuliah di UNAIR gitu ya, dimana aku merasa bahwa Universitas Airlangga itu sangat menekankan akan progresivitas gender, entah dalam hal apapun gitu ya, dalam ranah politik, mungkin politik di aku nggak mau bilang itu ya, bisa dibilang sosial di kampus. Dan ya kita perlu berbangga juga ya, karena menurut pemeringkatan dari Times Higher Education, UNER untuk the impact rankingnya itu kan salah satu yang unggul adalah dalam nomor 5 itu, gender equality di kampus gitu. Nah,
dari masyarakat ya itu gitu, dengan kita menempuh bangku pendidikan, dengan kita banyak menjalin relasi dengan apa ya, satu sama lain gitu ya, saling mutual understanding gitu ya, antara laki-laki dan perempuan. Kemudian juga kita bisa memperkaya wawasan gitu ya tentang apa itu isu-isu yang ada di sekitar gitu. Jadi istilahnya kita nggak usah apatis lah, kita harus bisa melihat bahwa mereka tuh eksis loh, femisida tuh eksis loh, pemerkosaan terhadap perempuan, terhadap apa itu eksis loh. Nah ini kita harus bisa melek bersama dan be brave. Be brave itu dalam hal apa? Dalam menyuarakan gitu loh, menyuarakan kalau misalnya kita menjadi saksi, kita mungkin bukan kita, mungkin ada teman atau apa atau siapa yang menjadi korban, bantu mereka. Kemudian juga jangan kemudian menghakimi mereka. Kamu tuh digituin karena pakaianmu loh, ini apa nih gitu kan. Bantu mereka, support mereka, dan aku yakin dengan pola pikir yang seperti itu gitu ya, femisida di Indonesia akan terputus rantainya perlahan, akan terminimalisir untuk kemudian tidak terjadi di kemudian hari lagi gitu. Oh iya, ini kan masih dalam ranah internal ya. Kita-kita yang memang punya fokus ke situ. Tapi untuk masyarakat di luar itu gimana sih Kak caranya kita membangun agar mereka tuh juga ayo sadar gitu. Iya. Gini, kita hidup di era 5.0, bukan lagi 4.0 ya. 4.0 kan era industri ya, revolusi industri. Kita udah di era society 5.0. Apa karakteristik dari era society 5.0? Kita punya banyak sekali platform media sosial gitu ya. Dan Indonesia juga lagi-lagi selalu menempati 5 besar tertinggi ya. Entah itu pengguna YouTube, entah itu pengguna Instagram, entah itu pengguna apa platform apa gitu ya. Jadi dari sini sangat potensial untuk kita memulai ini dari gadget gitu ya. Dengan kita misalnya kita punya akun IG nih gitu ya, kita punya akun Twitter misalnya, seperti saya juga lumayan aktif di Twitter gitu ya, di IG juga sama. Itu kita bisa tuh, misal kita nge-follow dari IG lah ya, akun-akun yang memang concern dalam bidang itu, misalkan akun Komnas Perempuan atau akun NGO apapun itu. Setiap kali mereka memposting sesuatu yang berbau sosialisasi ya, kita share itu. Nggak hanya di story saja, tapi juga share secara personal ke masing-masing dari teman kita, utama yang perempuan gitu, supaya mereka juga bisa tahu. Atau mungkin keluarga di luar yang bukan orang akademik kampus gitu, yang mereka juga tidak mengenyam pendidikan barangkali gitu ya, itu kita bisa menularkan itu ketika di rumah gitu ya. Mungkin mereka tidak familiar dengan HP, kan masih ada itu ya. Kita bisa tuh menyampaikan informasi secara komprehensif dan dengan mudah dipahami oleh mereka, bahwa ini ayo kita bersama gitu, kita sadar gitu bahwa ini adalah sesuatu yang perlu kita kolaborasikan bersama, kita sinergikan bersama, tadi Mbak Mila sempat bilang gitu ya. Ayo kita sadar bahwa ini adalah suatu hal yang serius gitu ya. Di samping dari media sosial, ya itu sosialisasi itu mungkin hal yang sangat klise ya. Dan itu bukan hal baru juga aku rasa ya, sosialisasi dari tempat ke tempat gitu ya, misalkan Komnas Perempuan atau apapun itu juga bisa jadi sarana untuk kemudian kita menyadarkan masyarakat di luar sana yang barangkali mereka tidak bersekolah atau tidak menempuh pendidikan yang setinggi itu gitu ya, untuk kemudian bisa sadar bahwa ini adalah kasus yang serius untuk ditangani begitu. Oke, banyak banget. Ternyata kita tuh bisa mulai langkah itu dari diri kita sendiri. Iya, betul. Dan menularkan kepada orang lain. Iya. Oke, tadi juga sempat disinggung nih gimana sikap kita kepada korban. Nah, langkah konkret kita biar korban itu nggak mengalami reviktimisasi itu kayak gimana sih Kak? Biar mungkin salah satunya kayak melindungi data pribadi supaya dia tidak menjadi korban lagi dalam kasus berikutnya. Apakah ada langkah yang lebih konkret lagi terkait hal itu? Be there, di sanalah gitu. Jadi kalau kamu berada di sisi korban gitu ya, support them for what they do, for what they want to do gitu ya. Jadi just support them, itu udah cukup menurutku gitu ya. Dan kalau kita support kan berarti support itu kan artinya sangat banyak ya. Gak hanya kita cuman word of affirmation gitu ya, kamu pasti bisa, kamu kuat, gak hanya itu aja. Tapi juga itu tadi, melindungi datanya, bahkan kalau bisa mendampingi korban kalau memang ia ingin membawa ini ke jalur hukum misalkan. Mendampingi mereka, kemudian berusaha untuk, mungkin kan kita nggak tahu ya kondisi mental korban itu seperti apa, itu kan sangat berbeda ya di setiap orang begitu. Ada misal orang yang drop banget, bahkan mentalnya terganggu, dia nggak bisa ngapa-ngapain ya, freezing itu dia kayak kaku ya, barangkali dia udah nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Kita dampingin untuk komunikasikan itu bersama keluarganya misalkan, bersama orang lain, bersama kalau di kita kan ada Satgas PPKS ya, kalau mungkin itu menjarah ke PPKS atau mungkin apapun itu. Jadi be there gitu.
dan support them dan always stand on their side gitu, selalu berdiri di samping mereka. Itu mungkin ini ya langkah konkret yang barangkali ya mungkin orang-orang sudah tahu dan mungkin ada beberapa yang lupa juga gitu ya, untuk kemudian kita bisa selalu berdiri di samping korban dan mendukung dan apapun itu kita bantu mereka untuk kemudian kita bisa end the stigma dan juga end rantai dari femisida itu sendiri begitu. Oke, itu dia ya teman-teman langkah yang bisa kita lakukan untuk melindungi korban. Kalau untuk pelaku, gimana sih kita membangun keberanian untuk melapor? Kadang itu kita tuh tahu tapi diem aja atau aduh aku takut nih kalau lapor nanti malah kena ancaman. Iya. Kalau kamu berada di pihak yang benar ya ngapain takut gitu ya. Itu stigma pertama yang harus ditanamkan di pikiran setiap orang gitu. Kalau saya berada di pihak yang benar gitu ya, ini udah jelas-jelas korban, ini udah jelas-jelas melanggar A, B, C, D, E gitu hukum. Ya kenapa harus takut gitu. Jadi be brave dan believe in yourself gitu. Percaya pada dirimu bahwa apa yang akan kamu lakukan untuk misal melaporkan pelaku itu adalah hal yang sangat baik yang kemudian bisa memutus rantai ini untuk kedepannya gitu. Kalau nggak dilaporin pasti akan berantai gitu. Misalkan bahkan pernah kita mungkin di lingkungan kampus ya mendengar ada pelaku kekerasan seksual dari salah satu fakultas begitu ya, yang ternyata korbannya itu ada banyak. Nah apa yang menjadi korban ini banyak? Ya karena mereka tidak melapor. Tidak melapor makanya pelakunya eksis. Dan mereka dengan langgeng melakukan itu ke bukan hanya satu orang gitu kan, jadi ke orang lain sampai berapa itu ya kemarin yang sempat juga menjadi bahan perbincangan juga di Twitter itu ya saya baca gitu kan. Dan ini jadi beranilah melapor karena kalau kita ada di pihak yang benar ya ngapain takut, itu bukan stigma, itu adalah salah satu pola pikir yang harus ditanamkan pertama kali gitu. Oke, baik. Jadi ini menarik sekali ya bahasan Iya. femisida ini. Sebenarnya masih pengen ngobrol-ngobrol banyak lagi, Iya. tapi waktunya udah habis. Oke. Kayaknya harus diakhiri aja ya. Oke, boleh. Oke, jadi aku highlight aja dikit femisida ini memang kasus yang beneran harus kita kasih perhatian ke situ karena ini adalah bentuk diskriminasi kekerasan juga yang paling ekstrim karena pembunuhan gitu ya Kak. Ini bentuk diskriminasi kesetaraan gender gitu. Jadi kita juga harus berani melapor untuk pelaku, kita harus berani mensupport untuk Ya, untuk korbannya sendiri begitu. ya. Jadi udah cukup deh kayaknya dari Iya, Kak. oke. Makasih banyak. Oke, udah terima kasih juga gitu ya. Iya. untuk berbagi di sini. Ini aku yakin banget ini bakalan sangat bermanfaat buat aku Ya. juga buat teman-teman semua. Oke, kayaknya udah cukup aja. Terima kasih teman-teman. Hey. Semoga diskusi hari ini bisa Iya. bikin kita lebih melek, bikin kita sadar akan isu-isu sosial, isu-isu HAM, terutama femisida ini. Oke. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Salam pers mahasiswa.